saya Dira Ayu Nada Utapia di Oper Suling. Sekarang ini saya bersama dengan Dr. Mimi selaku Direktur Utama Pusada Buana. Selamat siang, Bu. Saat ini kan di Indonesia itu lagi marak virus corona ya kan, banyak sekali orang yang kurang tahu mengenai virus corona itu lah. Bisa tidak boleh dijelaskan virus corona itu sebenarnya itu apa dan kenapa kok bisa secepat itu menyebar ke manusia-manusia yang tinggal khususnya di Cina atau Hubei, di provinsi Hubei tersebut? Jadi coronavirus itu adalah suatu keluarga besar dari jenis virus. Sebenarnya virus itu ada macam-macam memang, tapi dia ini spesifik coronavirus ini menyerang daya tahan tubuh. Memang sebenarnya virus itu semuanya menyerang daya tahan tubuh, tapi coronavirus ini spesifik karena dia cepat sekali dalam cara penularannya. Penularannya memang bisa disebabkan awal dari hewan ke manusia, tapi sekarang sudah disebarkan dari manusia ke manusia. Ada penyebarannya bisa lewat percikan dari kita atau kita bersin, bukan dari lewat udaranya, tetapi dari bersin gitu, menempel pada benda-benda di mana kita yang memegang. Setelah itu mungkin kita memegang pegangan pintu, meja, atau benda-benda yang sekiranya habis atau sedang terpercik oleh mereka yang batuk atau bersin. Nah itu kan mengenai kayak virus tersebut ya, perbedaan besar itu kan ada juga orang yang kayak mikirnya dia kena flu biasa tapi beranggapan itu terkena virus corona. Bagaimana kita mengetahui bahwa tersebut bahwa flu biasa itu berbeda dengan virus corona? Sebenarnya sih kalau gejala awal itu mirip antara flu biasa dengan flu akibat yang disebabkan oleh virus corona. Lebih spesifik pemeriksaannya adalah dengan melakukan pemeriksaan darah atau dengan juga swab tenggorokan. Jadi gejala awalnya memang seperti orang flu biasa, yaitu batuk pilek, kadang sesak nafas dan disertai dengan demam. Tetapi kalau kami sudah menganamnesa dengan dia baru bepergian dari luar negeri atau dia setidaknya kontak dengan orang yang baru bepergian, itu bisa kami spesifikkan ini sudah warning bahwa ini kemungkinan virusnya itu bisa tertular dari orang yang baru saja bertemu dengan dirinya. Jadi kami diberikan pemeriksaan tambahan, yaitu dengan pemeriksaan swab tenggorokan dan pemeriksaan darah lebih lanjut. Terus kemudian persiapan apa saja yang sudah dilakukan klinik Pusada Buana ini terkait penanganan suspek virus corona? Untuk awal kami memang diberi himbauan oleh Dinas Kesehatan Kota bahwa apabila ada beberapa pasien yang sudah teridentifikasi seperti tersebut, maka kami harus segera merujuk. Memang terbatas sekali dengan fasilitas kami, jadi kami begitu sudah menganamnesa dengan melihat gejala tersebut memenuhi dari apa yang sudah kami sudah ditentukan, maka segera akan kami rujuk. Mungkin awal kami hanya bisa memberikan pertolongan untuk pemberian obat awal seperti obat flu biasa ataupun obat demam biasa. Maksudnya untuk mengurangi gejala awalnya saja. Tetapi apabila kami dalam anamnesa lanjut ternyata memang ditemukan hal-hal yang di luar seperti tadi itu, maka segera harus kami rujuk. Kan beberapa hari yang lalu kita tarik flashback itu kan banyak sekali orang yang cemas gitu mengenai virus corona tersebut. Akhirnya mereka membeli masker dan masker itu harganya melonjak naik. Kemudian terjadi kelangkaan di Indonesia tersebut ya. Dan itu menurut Ibu pribadi ya, sebagai seorang dokter, bisa tidak diberikan himbauan agar masyarakat itu tidak kayak misal dia itu tidak boleh cemas tapi tidak usah terlalu khawatir sampai menghabiskan masker atau hal-hal yang perlu dipersiapkan kayak sembako kan itu juga diborong semua kan gitu ya. Sebenarnya sih kita tidak bisa ya
menenangkan orang sendiri kalau seandainya orang itu tidak tahu. Dari ketidaktahuannya itulah mungkin mereka yang membuat mereka panik atau cemas. Pada dasarnya awal yang bisa kita jaga adalah daya tahan tubuh kita sendiri. Mungkin dengan masker itu memang adalah hal pertama yang kita bisa lindungi diri kita, karena dari percikan tersebut atau dari apa kan bisa karena awal yang bisa kita lindungi pertama adalah tangan kita. Jadi sebisanya kita jangan ke tempat keramaian atau kita jangan memegang hal-hal yang memang tidak terlalu atau yang sering bersentuhan dengan orang luar. Jadi sebisanya apabila kita dari bepergian atau apa, kita biasakan mencuci tangan atau paling tidak dengan hand sanitizer itu. Kemudian jangan suka pegang hidung, mulut dan mata, karena itu tempat penularan yang paling cepat masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau seandainya ada yang sampai panik seperti itu karena kepanikannya sendiri nanti yang bisa menjadi penyakit. Padahal sebenarnya tidak perlu sampai seperti itu. Jadi yang awal yang perlu ditakutkan atau dicemaskan adalah kesehatan pribadinya kita. Jadi mungkin daya tahan tubuh kita dulu yang diupayakan supaya benar-benar saja itu dengan makan yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian tambahan mungkin asupan dengan memberi banyak minum, buah, sayur seperti itu. Jadi benar-benar daya tahan tubuh kita, karena pada dasarnya penyakit virus itu tidak ada pengobatan yang lebih baik lagi selain daya tahan tubuh kita sendiri. Nah, itu kan kayak obat untuk virus corona itu masih belum ditemukan gitu. Terus ada penelitian dari universitas, kayak dokter-dokter universitas itu mengenai kayak vaksin untuk virus corona dari rempah-rempah seperti jahe atau kunir atau dan lain-lainnya itu memang benarkah itu bisa buat menangkal virus corona tersebut? Sebenarnya kan seperti vaksin atau apa itu kan bukan untuk pengobatan, tetapi dia adalah isinya virus itu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, di mana tubuh kita akan memberikan reaksi untuk mempertahankan dari virus itu. Jadi begitu nanti kita mendapat virus seperti yang sudah divaksinkan itu, kita sudah mempunyai daya tahan itu. Jadi kalau kami ditemukan kunyit, memang benar itu untuk menjaga kesehatan tubuh kita, benar bisa seperti itu. Jadi bahan-bahan rempah seperti kunyit baik untuk tubuh kita. Sebenarnya kunyit bukan untuk daya tahan tubuh, tapi untuk lever pun dia juga baik untuk kesehatan yang lainnya, bukan hanya untuk daya tahan saja, tapi untuk yang lain-lain juga baik. Untuk yang terakhir, bisa Ibu berikan tips mengenai mengenai kita sebagai kayak orang yang sehat ya, yang belum ya mudah-mudahan belum sampai untuk mencoba gaya hidup yang sehat. Jadi mungkin untuk sementara sebenarnya yang kita perlu jaga, karena memang lagi kondisinya rawan sekali karena pengaruh cuaca juga ya, di mana-mana ini lagi banyak yang sakit karena daya tahan tubuh banyak yang menurun karena faktor dari perubahan cuaca mungkin. Jadi mungkin protek diri kita yaitu dengan banyak makan makanan yang sehat. Jadi jangan makan yang junk food, amati yang fast food itu. Kemudian juga banyak asupan seperti air, minum air, asupan sayur, buah. Kemudian juga berolahraga mungkin kalau perlu. Kemudian juga jangan sementara bepergian ke tempat keramaian, karena di situ memang rawan sekali banyak penyakit, karena kita berkontak dengan orang, kita memegang lift, kita memegang tangga, itu rawan sekali. Jadi lebih baik kita banyak di rumah atau banyak bepergian yang seperlunya, tidak terlalu banyak berinteraksi dengan orang, dan jangan banyak ke luar kota dulu mungkin ya, karena seperti terminal pun, bandara pun itu banyak sekali yang kemungkinan bisa terjadi penularan. Saat ini kan banyak sekali orang yang tidak mengetahui bagaimana cara untuk mencuci tangan agar setidaknya itu virus-virus itu tidak sampai menular ke tubuh kita. Saya Ibu praktekkan ya. Jadi tidak terlalu lama Pak ya, kita perlu untuk cuci tangan itu. Yang penting cuci tangan di air mengalir ya, kemudian hanya perlu mungkin waktu cuma 20 detik. Jadi awal membasuh tangan,
dan yang kedua bersihkan jari-jari, yang ketiga juga membersihkan jari-jari dengan cara seperti ini, ketiga kemudian ini, dan setelah itu ini dulu baru gini terus kemudian ini maksudnya adalah membersihkan dari ujung-ujung di dalam kuku-kuku ini, jari-jari kuku ini seperti 6 langkah, hanya 20 detik, tapi yang penting harus di tempat air mengalir. Kan air mengalir nggak bisa? Lebih baik di tempat air mengalir, karena kalau kita airnya yang gini kita masukkan di tangan nanti kan nggak bisa, nanti kan dia balik lagi di dalam situ. Kalau air mengalir kan kita pada saat dia ini langsung dia jatuh, lebih bagus seperti itu. Ya, kan air mengalir, keran itu kan mengalir. Kalau nggak mengalir kan ada di dalam tempat, di dalam wadah. Kalau di dalam wadah kan kembali lagi, setelah kita bersihkan dia akan kembali lagi di dalam tempat untuk gelasnya. Yang kedua Bu, tips keluar rumah ya kan, karena kita tidak bisa cuci tangan setiap detik kan, jadi bagaimana untuk menghindari hal-hal yang kurang kita inginkan? Mungkin sebaiknya setiap kali kita bepergian jangan lupa memakai masker. Sebenarnya sih virus corona itu juga virusnya itu tidak akan mungkin tertembus beberapa lapis, tapi memang idealnya adalah 3 lapis ya, pakai maskernya. Kemudian pada saat kita pergi jangan lupa setiap kali kita habis dari bepergian selalu membawa hand sanitizer. Jangan lupa, tidak-tidaknya ada penanggulang atau penangkalnya untuk setiap kali kita memegang. Tidak perlu pakai handscoon atau enggak seperti orang sakit, nanti enggak enak. Tapi kita cukup membawa hand sanitizer dimanapun. Demikian obrolan saya dengan Dr. Wiwit selaku Direktur Wisata Buana. Semoga kita dapat bertemu kembali di minggu selanjutnya. Selamat